Selamat datang di CEO Forum, Faith, Business, and Beyond. Tahun 1998, krisis moneter menghantam Indonesia. Sekitar 1.300 perusahaan besar bangkrut dalam 1 tahun. Banyak bank yang ditutup, banyak pengusaha yang memilih berhenti. Tapi tidak semua. Ada yang jatuh bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali. Bahkan di industri yang berbeda. Di kondisi yang berbeda. Dan setiap kali jatuh, bangkit lagi. Nah, tamu kita hari ini adalah bukti nyata bahwa kegagalan bukan akhir dari cerita. Halo? Oh, beliau sudah datang? Tolong dipersilakan masuk. Silakan, ya. Thank you Pak Hendrik sudah hadir selamat siang, Pak. Pak Yohandi, Selamat apa kabar? siang. Wow, puji Tuhan. Thank you Pak sudah mau hadir. Silakan Thank you, duduk thank you, Pak Hendrik. thank you. Ya. Thank you loh Pak Hendrik sudah mau hadir di CEO Forum. Pak Hendrik Suhardiman ya, seorang bankers, Thank you, industrialis, importir, developer properti. Pengalaman Bapak tuh sudah melintasi berbagai macam sektor Pak. Ya, tentunya ya tidak semua orang sekomplit seorang Pak Hendrik ya. Bapak juga adalah member dari Indonesian National Private Bank Association dan Indonesia Bankers Club. Dan yang membuat penasaran ada 3 kata yang Bapak sampaikan, itu jatuh 3 kali, bangkit terus. Nah, kita akan mulai dulu Pak, bukan dari hal-hal yang ringan. Boleh ceritakan Pak tentang masa kecilnya seorang Pak Hendrik Suhardiman Pak? Ya, terima kasih Pak Yohandi Ya. sudah kasih kesempatan. Sama-sama Pak Hendrik. Kehidupan masa muda saya sih sangat standar ya. Artinya orang biasa. Saya juga nggak sekolah tinggi, saya juga nggak punya prestasi yang outstanding, nggak ada lah. Oh. Tapi ada macam-macam yang saya sukai adalah bahwa saya diberi kesempatan untuk bisa menjadi guru sekolah minggu gitu. Saya di gereja juga bilang saya nggak punya talenta untuk bersabda, nggak punya talenta untuk membawa firman. Ya udah saya jadi kamelewi aja deh. Saya cuci WC, Oh, wow. jemput anak-anak dari pinggir-pinggir kota, bawa ke gereja, ajarin. Itu saya kerja 11 tahun. Wow. Jadi kalau kehidupan akademi saya datar, kehidupan usaha saya ya naik turun, tapi selalu Tuhan ada di sana. Amin. Amin. Selalu Tuhan berikan saya yang terbaik dan selalu Tuhan dukung. Itu yang paling bukan klise ini, bukan klise. Oke. Gitu. Kalau saya boleh bacakan ayatnya, ujungnya adalah bahwa kita bahas yang paling penting itu di Roma 11 ayat 36. Oke. Sebab segalanya dari Dia. Oke. Wow. Dan oleh Dia dan kepada Dia bagi Dialah kemuliaan selama-lamanya. Yes. Itu kuncinya Pak. Jadi semua dari Dia. Wow. Nggak ada yang lebih dari saya gitu. Ya. Nah, jadi kalau saya mau cerita nanti pengalaman bekerja mulai dari importer, supplier, jatuh bangun, Tuhan terus berkati. Amin. Amin. Itu bukan klise Pak. Ya, kita akan masuk ke situ nanti Pak ya. Baru awalnya udah keren banget ini Pak, ya kan? Bagaimana seorang Pak Hendrik di masa kecil ternyata Nggak ada sudah, apa-apa. Ya, ada orang biasa, Ya. tetapi setia. Saya melihat setia melayani sebagai guru sekolah minggu 11 tahun tidak mudah tentunya Pak, ya kan? Bagaimana Bapak mulai dari cuci tadi ya, cuci kamar mandi dan seterusnya Bapak kerjakan luar biasa Pak. Juga nggak susah. Nggak susah, iya. Sukacita malah. Sukacita ya. Oke, nah Pak, mungkin sebelum itu boleh juga share Pak tentang orang tua Bapak, profesi mereka apa dan nilai apa yang mereka tanamkan Pak yang secara tidak sadar itu mempengaruhi Bapak Hendrik sampai hari ini Pak. Ya, itu penting Pak. Jadi memang orang tua saya itu selalu dan ibu saya mengajarkan bahwa hidup harus jujur. Amin. Itu aja. Oke. Dia tidak mengatakan bahwa bisnis tuh besok begini, masa depan Indonesia itu akan ada transformasi digital, nggak ada. Oke. Ekonomi begini, ada Smith gini, nggak ada Pak. Dia hanya mengatakan bahwa hidup harus jujur. Oke. Kalau ibu saya kuat di dalam rohani, Oh. cintai Tuhan. Oke. Udah itu aja. Jadi modal utama dari saya ya 2 itu, kerja keras, jujur, cinta Tuhan. Itu Pak. Itu. Oke. Nah Pak, kalau digambarkan waktu muda nih Pak, ya kan? Pak Hendrik itu tipe seperti apa sih Pak? Tipe superstar yang orang tahulah ya Pak Hendrik sehari ini seperti itu. Atau orang justru lihat Pak Hendrik hari ini kaget gitu loh. Ternyata tidak disangka ya Pak Hendrik itu ada di tahapan seperti ini Pak.
Saya nggak tahu tahapannya kayak apa Pak. Buat saya sama aja. Sama aja ya. Oke. Jadi gini Pak, kalau jadi saya punya beberapa semboyan. Oke. Kalau semboyan semboyan rohani saya kan ada 3. Oke. Ya, itu bahwa manusia itu punya hati berpikir-pikir, tapi sebenarnya langkahnya Tuhan yang atur. Oke. Wow. Ya, Yes. Allah bisa kasih you karunia sebesar-besarnya Pak, lebih dari sekedar cukup. Dia bisa kasih berkat itu di 2. Apa saya bacakan aja ya? Biar Oh jelas. boleh silakan Pak. Jadi ada 3 semboyan, 4 sebenarnya dalam hidup saya. Yang kalau izin saya share ya. Oke. Yang pertama di Amsal 16 ayat 9. Oke. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Wow. Jadi Pak, bukan arah doang loh, Ya, arah langkahnya. Step by stepnya itu Tuhan yang tentuin Pak. Wow. Itu pedoman saya Pak. Nomor 1 itu. Oke. Yang kedua, berkat dari Tuhan Pak, dan Ia sanggup. Iya. Izin saya bacakan ya Pak ya. Yes. 2 Korintus pasal 9 ayat 8. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, Amin. Ya. supaya kamu senantiasa berkecukupan Dan di dalam segala sesuatu Pak. Yes. Nah ini yang paling penting nih Pak. Ya. Dan Yes. malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Amin. Yes. Jadi kalau Anda memberi pada orang, ini nggak bakal susah Pak. Amin. Malah diberikan lebih. Ini nggak main-main Pak. Iya. Nah, ini pegangan saya. Yang ketiga tentu yang tadi saya bilang, Roma 11:36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, Iya. oleh Dia, kepada Dia, dan bagi Dialah segala kemuliaan selama-lamanya. Itu pasti lah Pak. Dari Dia, buat Dia, bagi Dia. Nah semboyan manusiawi saya Pak ada di saya punya profil. Oke. Merendahlah. Oke. Sampai engkau tidak ada yang bisa merendahkan kau lagi. Wow. Ini ada di ini ya. Atau Bapak bisa tolong bacain deh. Saya punya profil. Oke. Bisa nggak tolongin? Belajarlah mengalah sampai tak seorang pun yang bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tak seorang pun yang bisa merendahkanmu. Oh. Ini bukan klise Pak. Yes. Jadi kalau tadi Bapak sebut-sebut ya, Bro sebut-sebut kan saya, ibu melihat orang, saya nggak pernah nampil, saya nggak pernah nyari panggung, nggak pernah nyari muka, nggak pernah ini, karena saya tahu gak ada gunanya Pak. Iya. Yang kasih saya kaya bukan you, ngapain saya cari panggung sama you? Amin. Tuhan. Amin. Yes. Ini bukan klise Pak. Iya. Benar-benar itu. Setuju. Itu aja. Ya. Wow. Jadi kalau ditanya, orang berarti besar nggak ada Pak, nggak ada yang lihat Hendrik besar, nggak ada. Yes. Terima kasih kalau you lihat saya lumayan besar. Thank you. Oke. Terus secara ukuran dunia memang Pak Hendrik paketnya sangat komplit loh Pak, ya kan, dari pengalaman dan kalau itu seterusnya, komplit. Betul ya Pak ya. Boleh cerita sedikit juga mengenai latar belakang pendidikan Bapak yang juga saya lihat beragam juga ya Pak ya. Enggak, kalau pendidikan enggak banyak Pak. Jadi pendidikan formil ya. Yes. Saya bicara pendidikan formil saya ya cuma SMA lulus. Terus karena waktu saya mulai karir saya kan selesai SMA, ayah saya sebagai importir. Jadi era Indonesia Economic Business itu dimulai dengan growth by import kan. Karena kita belum punya apa-apa, semua import. Jadi ayah saya importir. Nah, dia import kabel karena itu waktu memang infrastruktur lagi primadona lah. Dia import kabel, terus dia ditekan oleh partnernya, pecah masih ribut. Saya dipanggil Pak. Jadi saya tidak meneruskan sekolah saya. Di dalam keluarga saya, saudara saya semua punya title yang besar-besar. Ya. Saya terpaksa putus sekolah, SMA, buka toko, buka kios. Malamnya saya sekolah di akademi. Akademi Perbanas. Ya. Saya juga nggak tahu Tuhan lead saya sekolah perbankan lah di Persatuan Bank Nasional Swasta itu Pak. Itu aja. Jadi pendidikan formil saya ya sekali-kali banyak ambil kursus secara sini lah itu. Gitu. Jadi Pak Hendrik merintis karir sebagai pebisnis ya Pak ya, buka toko betul ya Pak ya. Boleh jelaskan toko seperti apa Pak waktu itu Pak? Ya. Jadi ayah saya seperti saya katakan bahwa Indonesian Economic Business itu dimulai dari growth by import. Indonesia tidak punya industri yang mapan, yang lengkap sehingga semua barang import Pak. Betul. Tetapi Indonesia juga dibatasi oleh exchange control, limited exchange control namanya. Jadi boleh import, beli dolar. Kalau import kan mesti beli dolar. Itu terbatas, ada limitnya, diukur ditakar. Nah kayak sekarang kan gitu ya. Nah jadi
ayah saya mulai dagang dengan import tadi. Oke. Yang terakhir dia import kabel. Oke. Nah, itu menjelang apa namanya import substitution industri. Sebelum Oke. itu masih keburu import tuh Pak. Iya. Iya. Nah, karena dia ribut dengan partnernya, saya ditarik pulang jadi SMA. Saya terpaksa buka kios, Pak. Kita nggak mampu beli toko gede-gede, Pak. Ya buka kios aja, sekali saya bilang ayah saya. Oke. Yang penting we are on the market. Oke. We have to be in the market. Yes. Dulu importir ayah saya keren, Gajah Mada. Oke. Importir kan keren, nggak Iya. perlu in the market. Sekarang saya harus turun kan karena Oke. pecah kongsi, saya mesti on the market. Jadi saya buka toko. Toko mahal Pak, bisa kenari murah 2 kali 2,5 meter, sebesar WC Anda lah. Betul-betul 2 kali 2,5 meter Pak. Pintu pun nggak ada, Iya, kayu-kayu itu loh Pak. Oke. Saya mulai dari toko itu. Oke. Itu Ya. karir saya mulai dari situ. Oh, Iya. nah, oke, menarik sekali ya Pak ya, bagaimana Pak Hendrik memulai dari sebuah kios kecil, Iya. ya kan? Sangat kecil. Sangat kecil ya, 2,5 kali Dua. ya, oke. Tapi sebelumnya Pak, melanjut ke pertanyaan berikutnya, silakan Pak dinikmati dulu iya, terima kopinya kasih, Pak. Waduh, kasih kopi nih. Ya. Makasih ya. Oke, sama-sama Pak. Thank you, ya kan. Nah, boleh Kak ceritakan prosesnya Pak, bagaimana dari sebuah kios yang kecil sampai hari ini Pak, seorang Pak Hendrik Suhardiman. Gimana prosesnya Pak? Karena saya tahu kita sempat ngobrol juga di awal ya, bagaimana ternyata regulasi pemerintah dan seterusnya sangat mempengaruhi seorang Pak Hendrik dalam berbisnis. Ya terima kasih Pak. Saya punya prinsip bahwa pertama-tama kan semua hikmat Allah Pak. Yes. Ya, saya ngaku lah, nggak sekolah, udah gitu saya juga nggak mampu main golf, gitu kan. Abang saya bilang, lu Sabtu Minggu di gereja aja hidupnya. Masa depan lu bisa suram lu. Ini nggak bohong Pak. Lu harusnya Sabtu Minggu tuh main golf, ya campuran besar. Ya saya bilang saya semua tergantung Tuhan. Yes. Ya kan, yang nggak perlu harus begitu. Iya. Jadi ya hidup saya simpel-simpel aja. Oke. Nggak ada sesuatu yang wah ikut komunitas ini, nggak ada Pak. Oke. Gitu. Dari masa kenari itu putar paksa kan. Oke. Malam saya mesti sekolah. Sekolah, oke. Saya berusaha melihat dengan hikmat Allah dan sebagainya Pak, bahwa kita pertama-tama untuk kunci sukses seorang bisnis itu, Iya. he has to be in the market Pak. Iya. He has to be in the market. Oke. Orang tahu you tahu orang. You bisa jual, kalau nggak kenal nggak bisa jual. Kan, Betul, Pak. Kalau nggak kenal dua barang. Jadi saya mulai karir saya dari importir. Ayah saya import barang, kabel. Saya supply. Supply mulai dari proyek besar itu untung gede Pak, besar. Nah di zaman era saya katakan import, growth by import, Iya. itu Anda import apapun juga untung Pak. Karena scarcity di Indonesia nggak ada barangnya banyak itu. Iya. Iya. Mau import baju, import kancing, apapun juga untung gitu. Pak. Iya. Benar. Nah kebetulan kita importnya barang yang gede, kabel yang besar. Jadi saya supply kan. Jadi itu barang ya pasti untung gitu. Iya. Nggak usah saya, semua orang import pasti untung Pak. Untung cukup besar. Nah terus ditanya dong, terus kok ada jatuh segala macam, mana jatuhnya nih? Langsung jatuh, kok jatuh langsung. Nah di situ setelah itu ada proyek besar Pak. Saya mulai main-mainnya besar. Supply-nya ke perusahaan besar. Itu kebetulan Krakatau Steel lagi dibangun. Nah jadi saya supply ke sana Pak. Iya. Supply dapat diterima, jual-jual kabel kan. Iya. Tetapi karena ekonomi satu dan dua hal, proyek-proyek besar di reschedule Pak. Oke. Mungkin konsolidasi sekali saya nggak tahu deh. Iya. Nah, Krakatau Steel itu di stop. Ya, nggak nothing wrong. Saya nggak dibayar, nggak susah dong. Dibilang apa? Saya nggak salah. Barangnya ambil balik, mati nggak lu Pak? Oh. Kalau jual jam tangan ambil balik gampang. Iya, iya, iya. Kabel saya tuh segede haspelnya tuh ya. Kabelnya segede gini Pak. Wow. Yang paling gede tuh segede gini. Wow. Segede gini kabelnya Pak. 4 kali 24 NYFGBY itu. Wow. Belum yang high tension yang merah itu Pak. Yang 7 kVA itu. Itu dia punya gulungannya segede, lebih tinggi dari ini haspelnya itu. Iya, iya, Tahu iya. kan sering lagi Iya, tengah iya, jalan iya, tuh. iya, Nah, itu mainan saya itu Pak. Oke. Itu dipulangin Pak, nggak nangis Pak. Waduh. Mobilizingnya berapa itu Pak? Itu gak bisa di roll Pak. Kalau mau dipotong 2 meter itu mesti didorong dulu pakai tangan pelan-pelan gitu loh. Itu sih berat. Jadi dia bilang oke, kita the proyek is stall, mandek, saya kembalikan. Wow.
Udah digelar Pak, gelar balik gila kan, rusak semua. Oh, di situ titik kejatuhan yang pertama, Iya, betul ya Pak ya? jatuh itu. Oke. Nah, Pak boleh share juga setelah jatuh itu apa yang membuat Bapak bisa kembali lagi Pak? Nah, pertama-tama saya anak Tuhan Pak. Amin. Itu hebatnya Tuhan. Saya merasa tenang-tenang aja. Sungguh saya nggak bohong Pak. Saya nggak pernah merasa, waduh besok mati, nggak ada. Oke. Ya oke lah, karena saya kan orangnya nggak pernah cari muka, nggak pernah cari panggung. Jadi kalau satu hari saya jatuh, saya nggak takut Pak. You nggak bakal hina saya. Saya nggak pernah sombong. Iya. Hendrik dari nol ya balik ke nol gitu kan, kira-kira gitu lah. Nggak ada yang perlu saya sombongkan lah. Kan itu. Kalau you pernah jadi orang besar, jatuh malu. Iya. Saya nggak malu Pak. Oke, wow. I'm nobody. Ya udah tenang aja. Ya ke pesta, ayo aja. Ya, I'm pleasant. You're my friend, I'm your friend. Saya diterima di mana-mana. Bukan karena saya kaya. Bukan karena saya PhD, LLM, SO, ada. Makanya sedih kan kalau dia bilang, Iya. Hendrik, title you apa tuh Pak? Mau apa? Background akademiknya apa? Nggak ada bos. Simple. Oke. Iya, iya. Nah setelah barang saya jual habis, akhirnya habis Pak, walaupun rugi banyak ya. Oke. Nah saya mulai jadi supplier Pak. Itu paling gampang kan? Iya. Karena saya udah in the market Pak. In the market, In the market kan. Iya. Saya melihat di masa kenari Pak, di masa kenari itu orang semua jual barang-barang elektronik, apapun ada Pak. Oke. Saya melihat bahwa ini kan buat saya resource. Yes. Ya kan? Ya udah dong, saya bisa beli kancing, bisa beli pen listrik, bisa beli kabel, bisa beli stok kontak segala macam. Iya. Nah, saya jadikanlah supplier Pak. Oke. Saya supply kepada kontraktor, ngambilnya dari situ. Ya, orang bilang nyalok. Iya. Itulah. Supplier tetapi ya menyuplai barang-barang yang sudah Listrik, ada di market itu ya Pak ya. Kamu udah market. Yes, oke. Iya kan, udah market kan minjem barang bisa, beli bisa hutang. Itu penting Pak. Kalau nggak you have to start from nol. Yes. Belajar dulu. Ini enggak, datang ke sebelah. Ini apaan sih? Learning by doing Pak, langsung. Saya jadi supplier Pak. Sama gitu. Nah, udah bayar supplier, mulai itu dari supply perusahaan biasa sampai ke perusahaan sok-sokan lagi, telekomunikasi. Oh. Nah, begitu supply telekomunikasi, salah satu perusahaan itu apa ya, kalah tender tuh gimana? Jadi tutup, Iya. nggak dibayar siapa? Jatuh lagi. Nah, naik lagi jatuh lagi. Oh. Iya betul Pak. Nah setelah itu era import substitution industri mulai. Oke. Ya, terus era itu didukung oleh negara pemerintah kan. Yes. Bank-bank kasih kredit Oke. gitu kan, izin gampang gitu. Nah, mulailah saya pikir. Nah, zaman itu kan zaman perumahan, Pak. Jadi saya bikin perlengkapan rumah. Oke. Nako, kunci gitu Pak. Ya, bikin gitu-gituan Iya, tuh. iya. Terus juga otomotif kan. Saya bikin tuh oli seal gitu-gitulah. Oke. Nah, saya nggak tahu gimana kan import substitution. Yes. Tapi barang China, barang Taiwan masuk Pak, barang murah-murah. Ilegal. Ya nggak tahu. Oh, oke. Tapi harga lebih di bawah. Jadi harga produksi setelah ya, saya cukup lumayan untung, tapi itu masuk semua saya kalah. Jatuh lagi. Jatuh lagi, Wow. jual. Artinya saya nggak bangkrut. Kalau punya bangkrut kan nggak bisa bayar Iya, utang. iya. Saya Tuhan jaga Pak, tetap saya Amin. bisa bayar utang. Ya, Oke. itu beda. Orang bankrupt itu artinya juga bisa bayar utang Pak. Yes. You jatuh, rugi, biasa dagang tuh untung rugi biasa. Iya. Ya, tapi saya nggak bangkrut, artinya saya bisa bayar utang. Gitu, utang bank saya bayar. Wow. Dengan cara apa? Saya jual perusahaan saya. Oke. Ada yang beli, nah itu Tuhan yang ngatur lagi. Amin. Nah, dia beli sama perusahaan itu diimprovisasi ke bidang lain karena mesinnya sama kan. Oh. Gitu, mesin-mesin daripada Iya. metal fabricating kan bisa dipakai buat spare part segala macam. Oh. Nah, itu oke. Itu waktu saya bilang substitution, import substitution industry. Yes. Saya masuk ke dalam era itu Pak. Hmm. Naik turun lagi 2 kali. Oke. Nah, ketiga kali era perbankan, Pakto, deregulation financial kan, financial deregulation, bank dibuka, izin gampang, leasing gampang, semua gampang, nggak ada batasnya Pak. Modal 10 bisa buka bank, Wow. dari 60 bank menjadi 210 bank itu. Nah, saya manfaatkan dong. Saya kebetulan udah masuk ke dalam perbankan. Oh. Nah, jadi saya membesarkan saja. Terus kita mendirikan lagi 3 bank, Pak. Oke. 2 bank campuran, Iya. 1 bank lokal. Semua ada 4 bank. Ada 4 bank. Oke. Saya aktif di perbankan. Itu awal saya masuk ke perbankan juga gitu Pak. Oke. Jadi kadang ada
deregulasi kan. Yes, Gitu. yes. Nah setelah itu krisis 97-98. Nah sebelum itu saya udah masuk properti. Properti. Nah ini oke, juga Tuhan yang ya. ngatur Pak. Oke. Kita dulu buka cabang tuh selalu, ayah saya bilang gini deh. Kita kalau buka bank tuh buka cabang deket-deket orang besar aja. Di mana BCA buka, kita buka sebelahnya. Oke. Dia buka kan di SMK, kita buka sebelahnya SMK Pak. Jadi SMK itu dulu Financial District of Indonesia at that time. Oh, oke. At that time Ya. ya, tahun 80-an, 90. Saya bilang sama ayah saya bahwa kalau kita melihat daripada perkembangan di dunia, Chinatown tuh pasti ditinggal Pak. Saya bilang sama saya, hati-hati nih. Ini BCA, Tamara, ada di mana di SMK dulu, paling tahu SMK. Yes. Seberangnya Bank Exim, gede, iya. bekas dari Belanda. Sebelah sana BNI Platinum, bank besar semua, Iya. bank Belanda dulu pas itu. Iya. Jadi saya bilang ini Chinatown pasti ditinggal Pak. Oke. Kemanapun Anda pergi di New York ada Chinatown, orang sebut jadi Old Town, gitu kan. Yes. San Francisco, London selalu ada Chinatown. Terus jadi saya lihat Bank Indonesia tuh bukanya di Sudirman Pak, di Tamrin, ya kan. Nah, bank-bank akan buka semua di situ Pak, saya bilang. Oke. Nah, kita mesti pindah ini. Ya udah pas BCA beli di Sudirman, kita beli sebelahnya juga Sudirman Pak. Itu waktu masih 500.000 per meter Pak. Wow. Ya, tahun 88-89. Oke. Nah, itu awal Ya. saya menginjak ke property development. Oh. Ya udah sekaligus kita bangun gedung kan Iya. supaya bisa sewain. Iya. Nah terakhir saya kembangkan lagi nih developer. Itu saya bukan lagi in the market, saya create market. Oke. Tadi kan Pesakana Hari saya Ya, in the market. I'm in the market. Ah. Ini saya create market. Oke. Contohnya proyek yang dengan Pak Jinat itu. Oke. Center Point of Indonesia. Oke, di Sulawesi, di Makassar. Makassar. Ya. Oke. Itu kita ciptakan Pak. Kita ciptakan market baru, pusat baru, pusat keramaian baru. Yes. Awalnya di Makassar tuh Rekang namanya. Kalau Kalau saya bangun di sana berarti I'm in the market. ya. Ini saya create market lah nih Pak. Wow. Jadi kalau Anda ke Center Point of Indonesia di situ, yang di Losari itu kan reklamasi. Ya. Kenapa harus di situ? Nah itu kan saya katakan Ya. di situ ada legenda di mana tanah di situ memang mahal Pak, termahal di Oh, di Makassar. Makassar. Oke. Jadi harus di situ. Baru saya bisa nyaingin Rekang. Rekang itu pusat perbelanjaan Iya. tradisional kan. Iya. Kan saya bilang itu makan udah jenuh buat saya. Saya anak kecil gak bisa masuk sana. So either I create a new market or I'm dead, itu aja kan. Iya, Nah kita coba create Pak. Iya. Tuhan kasih. Wow. Ketemu tuh Pak Jinar rame-rame itu. Saya kawinkan dengan Ciputra. Jadi Center Point of Indonesia Center itu. Point, yes. Nah, tapi karena itu ada pengaruh dari legenda harga tanah mahal. Jadi kita jual tanah 15 juta paling murah Pak. 12 juta lah. Wow. Sedangkan ongkosnya air Pak. Kita reklamasi cuma 2,5 juta. Oh, Itu juga Tuhan yang ngatur. yes. Mana mungkin. Iya. Bukan Tuhan yang ngatur. Iya. Wow. Itu bisa ketemu Pak Jina sama Pak Rudi itu. Jadi memang betul-betul saya kembali lagi kepada firman tadi itu Pak. Iya. Manusia mikir-mikir. Iya. Tuhan yang Yang ngatur arah dan langkah. arah dan langkah. Yes. Tuhan lah. Yes. Gak ada. Yes. Bukan klise. Iya. Betul-betul. Iya. Percaya Dan Tuhan. itu nyata di dalam kehidupan. Nyata ya. Iya. Sangat nyata Sangat itu. nyata. Iya. Wow. Gitu. Wow. Oke. Nah, Pak, tadi kan saat menarik ya, Bapak share bahwa Bapak jatuh tetapi tidak sampai bangkrut, Yes. Pak. Boleh share nggak Pak? Kata kuncinya apa, Pak? Gini Pak. Kemarin saya bicara-bicara di Full Gospel tuh. Saya bilang sekarang Indonesia ekonomi dunia nggak baik-baik aja, Iya. ya. Iya. Tetapi selama Anda masih bisa dikasih utang, selama bisa utang, you nggak bakal bangkrut Pak. Oke. Terus takut, sedih jadi orang yang berhutang? Enggak, saya bilang. Amerika negara yang selalu utang Pak. Yes. Inggris negara yang selalu utang. Yes. Brazil negara yang selalu utang. Negara besar, negara terkemuka, Iya. nggak malu. Kenapa harus malu gitu Pak? Iya. Jadi kuncinya you mesti bisa menabur kepercayaan, menciptakan kepercayaan, Oke. kredibilitas, Iya. sehingga
mampu hutang. Nah selama you dikasih hutang, Pak, you nggak bakal bangkrut. Bangkrut itu kalau you nggak bisa bayar hutang. Iya. Iya. Gitu. Oke. Jadi you boleh punya. Jadi gini Pak, orang kaya punya harta, punya hutang, Iya. terus dia nggak bisa bayar hutang, dia bangkrut Pak. Iya. Tapi kalau dia punya harta sama hutang, gedean hutang, dia masih bisa bayar, nggak bangkrut. Iya. Itu kuncinya Pak. Jadi Indonesia kembali ke Indonesia. Selama rating Indonesia bagus Pak, Indonesia lu sustain, gak usah khawatir saya bilang. Itu. Oke. Berarti rating bicara kredibilitas ya Pak ya. Ya. Oke. Kalau buat negara kan ada ratingnya. Iya. Oke, jadi kalau sebagai individu, kita sebagai pengusaha ya kita mesti menjaga kredibilitas kita di kredibilitas, mata komunitas, di mata perbankan, masyarakat. ya kan? Ya. Ya, yang penting selama kita masih bisa membayar cash flow tentunya Pak, juga Ya, penting itu, ya Pak. kunci ya. di situ. Kunci Ya, cash ya, flow ya ya. Pak ya. Oke, wah sangat menarik nih Pak, karena dari kejatuhan Pak Hendrik ya semua orang pasti jatuh Pak, tapi tidak banyak yang bisa bangkit lagi. Setuju ya Pak ya. Nah, Ke Tuhan. Saya udah bilang. Yes, Gitu. yes, ada Tuhan yang menyertai. Ya. Manusia boleh mikir-mikir ya, cuma Pak, Tuhan yang kasih akal. Amin. Ini bukan klise Pak. Ya, setuju. Fakta kok, nyata kok. Ya. Siapa sih Hendrik? Nah. Ya. Oke, nah Pak, ini menarik ya mengenai faith, mengenai iman ya Pak, ya seorang Pak Hendrik ya. Pak, ada lagi nggak Pak mungkin kesaksian kisah hidup Pak Hendrik bagaimana Tuhan menolong Bapak secara Banyak. luar biasa. Nah, boleh dibagikan. Oke, saya pernah nabrak kereta api, nggak mati Pak. Nabrak kereta api. Kereta api saya tabrak, bukan mobil. Wow. Gak main-main nih. Wow. Ini kesaksian besar, banyak sekali Pak. Tuhan hidup tuh, ingat Pak. Oke. Tuhan Yesus tuh hidup loh Pak. Yes. Amin. Gak main-main. Kalau dia mati, saya gak bakal ikut Tuhan. Ini bukan agama bos. Kristen itu bukan agama. Iya. Bukan agama Pak itu. Iya. Jadi saya bilang Yesus tuh hidup. Nah saya tuh kan tiap Sabtu saya jemput anak-anak remaja. Daerah saya itu kebetulan daerah agak bukan daerah yang top ya. Seperti di dekat Cempaka Putih pinggir-pinggir ini. Iya. Saya jemputin anak-anak. Oke. Kalau Sabtu remaja. Emang kita buat program remajanya kan Sabtu malam kan, supaya remaja itu jangan kemana-mana, bisa ikut sidang gitu ya. Ya. Bawa ke gereja, gereja pulang-pulang, saya mesti antar pulang Pak. Betul. Malam, udah malam, pas saya lewat salah satu tanah tinggi, nggak jauh dari sini tanah tinggi Pak. Tahu ada Senen. Iya. Itu pas ada tanjakan. Jadi saya naik tanjak begini, seret. Kereta api punya pintu, nggak ditutup Pak, pakai bambu. Iya. Saya masuk begini, seret. Tiba-tiba kereta api yang Pertamina bawa batu bara tuh, depan saya. Tuhan Yesus, tabrak udah, pingsan saya. Wow. Kesaksian sebelah saya juga ada orang Jawa, orang bukan Cina, orang Jawa, yang memang selamat dalam Tuhan. Iya, amin. Dulu dia lebih gila lagi Pak, zaman-zaman waktu dia di Kertosono suka motong-motongin orang Kristen Pak. Iya, bareng saya, sebelah saya, sama-sama jadi korban mobil, hancur mobil saya itu Pak. Nah, kenapa bisa begitu pintu gak tutup Pak? Iya. Pada malam itu World Cup bola dunia, saya nggak pernah nonton gituan. Iya. Itu saya ingat, saya mati nggak bakal lupa Pak. Belanda lawan Argentina, kapan tuh? 80 berapa? Itu malam saya hampir mati Pak. Tabrak kereta api, tapi Tuhan dorong tuh mobil saya. Jadi nggak keseret kereta api, dia mental istilahnya ke pinggir-pinggirnya kereta api tuh. Jadi saya bangun tuh ada suara bayi itu. Karena saya nabrak rumah kumuh itu. Nggak mati Pak. Ya kaki patah, tangan patah, Jadi saudara saya gereja itu, saudara seiman, sama itu. Itu kalau bukan Tuhan nggak mungkin. Itu mobil kan besok dibawa ke Imora kan, saya bawa Civic kan. Civic saya cat dadu ya, saya hobi mobil susah dari ya. Itu sampai di Imora saya bilang lihat ini mobil gimana, ganti dong. Orangnya masih hidup. Gila loh. Kita bikin pabrik mobil nggak pernah mikirin bahwa mobil harus nabrak kereta api, saya bilang dia bilang gitu. Kita nggak ganti. Ya lu at least you tell Honda dong, kok jelek amat itu. Hendrik, you hit kereta api, habis Pak. Wow. Nggak mati loh Pak. Wow. Kita berdua bersaksi di gereja tuh, pakai tongkat. Amazing. Nangis Pak. Nah, saya bilang, Tuhan tuh hidup. Saya bilang. Makanya kemarin kan saya bilang, sorry Pak. Saya akan mengatakan bahwa ini semua Tuhan. Yes. Semua Tuhan Pak.
Ya, oke. Sangat menarik ya. Dan saya juga melihat bahwa Pak Hendrik bisa dikatakan sangat jeli melihat market, Pak. Dari era-era itu ya kan dari tadi Tuhan. impor. Tuhan ya, Tuhan memberikan hikmat ya Pak ya. Itu betul, hikmat Tuhan ya. Hikmat Tuhan ya. Betul-betul. Oke, yes. Saya sendiri bingung Pak, saya sendiri bingung, istri saya pun bingung. Teman saya di Pasar Kenari bilang, Drik gila Drik ya. Nggak ada dari kita di Pasar Kenari langsung lompat punya bank Bing. Iya. Nggak ada Pak. Iya. Ya, punya 4 lagi sekarang Iya. Pak. Gila kan? Krisis Pak, nggak ada satu yang tutup Pak. Ayo. Iya. Yes. Ya main-main kan, Tuhan tolong terus. Yes. Itu. Ya. Jadi setiap masa itu ada penyertaan Tuhan yang luar biasa. Yes. Setuju Sampai ya, sekarang Pak? juga iya. Ya. Ya. Boleh tahu nggak Pak terakhir apa Pak yang masih sangat segar di pikiran Pak Hendrik? Bisnis apa yang Bapak masukin dan Tuhan tuh begitu nyata Pak? Kan saya jujur ya, saya bilang bahwa dari awal itu ayah saya manggil saya. Apa kurang nyata Pak? Iya. Bagus kan? Iya. Tapi Tuhan izinkan juga jatuh kan. Betul. Tuhan ngetes you, memperkuat you. Makin tebel, makin tebel, makin tebel. Proyek saya juga makin gede, Pak. Amin. Betul. Yes. Yes. Ini bukan klise Pak. Iya. 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 Teman saya tanya saya, lu gimana sih Dik, lu dari ini bisa ngajar, sempat ngajar di Bank Sentral punya BI punya sekolah lagi. Saya bilang saya nggak tahu. Benar-benar nggak tahu, bukan sombong Pak. Iya. Iya. Betul-betul Tuhan, gak main-main, Tuhan tuh hidup. Amin. 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 Jangan main-main pokoknya, bener-bener Iya, Tuhan tuh hidup, iya, bener. Iya. Oke. Bukan klise Pak. Ya. Oke. Bapak kan bergerak di industri-industri penuh dengan tekanan ya Pak, kepentingan, godaan ya kan. Iya, iya. Pasti ada kompromi juga, apalagi perbankan Pak, ya kan, trading, properti, security, semua itu pasti harus punya iman yang kuat Pak sebagai pagar yang konkret Pak untuk keputusan-keputusan yang sulit tentunya. Ada nggak Pak punya pengalaman mungkin bagaimana Bapak menghandle itu Pak, kompromi-kompromi yang di luar yang melanggar imannya seorang Pak Hendrik? Oh, ini bagus Pak, pertanyaan bagus. Jadi waktu saya melihat diri saya sendiri kan, Tuhan berkati ini, Tuhan izinkan jatuh. Saya yang penting saya jatuh tapi nggak bangkrut Pak. Iya. Yes. Tuhan baik kan. Amin. Kalau bangkrut kan habis Pak. Betul. Saya utang nggak bisa, nama saya boleh periksa di perbankan. Utang bayar terus. Orang kasih utang lagi Pak, Iya, gitu. iya. Itu ya kuncinya. Jangan bangkrut, jangan credibility lah itu Credibility, ya. Nah, oke. jadi saya lihat dari pertanyaannya kan apa yang membuat iman saya turun kan? Yes. Saya bilang anak saya kan, saya 3 laki. Kan? Oke. Saya bilang udah deh satu sekolah IT. Dari dulu saya tahu Pak, dunia ini akan dipengaruhi oleh 3 hal. Oke. Teknologi, Iya. finance, and law, hukum. Oke. Jadi anak pertama saya suruh sekolah Teknologi. computer science, Oke. Kanada. Anak kedua Finance. finance and accounting. Karena accounting itu the language of finance. Yes. Percuma aja kalau finance enak-enak gampang-gampang. Iya. You have to study finance and accounting. Oke. Ya, karena accounting is the language of the finance. Yang ketiga hukum. Hukum, oke. Nah, hukum itu kan second grade. Iya. Tapi yang ketiga ini abis dia kerja di Rothschild kayak enakan itu, di Rothschild Yahudi itu kan. Iya. Dia nggak mau terusin ambil hukumnya gitu. Oke. Diterusin aja. Nah, waktu itu anak-anak saya bekalin Pak, jadilah banker. Jadi anak saya tiap kali presentasi di sekolah tuh, banking runs in my blood. Ada anak saya begitu selalu. Oh. Saya pikir Tuhan kasih saya dong Pak, punya 4. Iya. Tapi kok akhirnya enggak. Bingung kan? Iya. Bingung kan? Kelihatan Jelas nyata Pak, 4 Iya. loh Pak. Iya. Sampai saya ngajar di mana-mana segala macam. Itu bukan maunya saya, Tuhan kasih saya kan. Iya. Iya. Kok diambil lagi? Marah nggak? Nggak boleh marah Pak. Iya. Iya. Tuhan kasih lagi yang lebih gede, buktinya ada. Amin. Dikasih lagi ya resource based Yes. industry. Itu yang terakhir kan. Resource based industry itu tahun waktu you lahir tahun 2000-an. Resource based kan seperti timah. Kita kan punya smelter timah, smelter batu bara. Itu kita juga punya. Saya udah jual semua Pak. Oh. Nah itu kan ya saya belum cerita. Saya masuk kayak resource based industrialis itu. Yes. Era itu saya masuk juga. Jadi mesti ikut itu Pak, in the market or in the era gitu. Don't stay out from there gitu. Iya. Tentu minta hikmat Allah. Minta hikmat. Yes. Jadi mau ke sana kalau bilang jangan, langkahmu nggak bisa. Iya. Ingat langkahmu arahmu Tuhan oleh Tuhan. Amin. Amazing Pak. Speechless. Ya, hebat ya Tuhan hebat. Wah, Ya. hebat. Hebat. Luar biasa. Iya, saya ulangi lagi Pak. Betul-betul hebat Tuhan Pak. Amin. Saya sendiri nggak ngerti Pak dia begini Pak. Hmm. Siapa saya Pak? Iya.
Iya. Orang tua saya itu siapa? Iya. Nah, Pak Hendrik kan sering katakan nih tadi di awal lah ya, bagi kemuliaan bagi Allah gitu ya sampai selama-lamanya. Artinya hidup tidak hanya tentang diri sendiri, tapi bagaimana kita juga memberdayakan Menyalur berkat, menyalur berkat ya Pak ya. Boleh share nggak Pak dalam sehari-hari apa yang Bapak lakukan untuk menyalurkan berkat-berkat Tuhan itu Pak? Ya, pertama-tama buatlah agar orang melihat engkau. Yes. Tuhan Yesus yang tercermin. Amin. Itu paling penting Pak. Oke. Saya lupa ayatnya. Ada tuh. Ya, jadi Oke. itu paling gampang. Kalau you bilang, gue sibuk nih, itu paling gampang. Oke. You ketemu orang, saya bilang anak saya semua. Cucu saya, 4S. Oke. Si, smile, C, salam. Oke. Itu berikan berkat Pak. Iya. Jadi you harus memantulkan kasih Tuhan. Yes. Gue ngalah-ngalah gak apa-apa. Iya. Lu goblok nih gak apa-apa. Iya. Ingat loh, lu ngalah Tuhan loh. Iya. Ya kan, kalau gue goblok kecengin dah gue anak Tuhan. Betul. Gue mesti ngalah dong. Betul. Ini bukan klise Pak. Yes. Saya gak usah silang saya semua. Yang tadi saya cerita sama Anda tuh. Iya. Itu fakta. Ya gak usah cerita di sini lah. Iya. Itu fakta Pak. 4S ya Pak Dedi ya. Ya. Si, smile, Smile, salam. Nah, C, halo, baru salam. Oke. Cucu saya ajarin gitu. Itu kan memberikan berkat Pak. Satu. Ya. Memantulkan kasih dulu Pak. Yes. Orang jahat lu gituin. Iya. Jadi baik ya Pak. Rugi nggak ada. Itu pertama-tama. Jadi itu adalah hal pertama yang you harus tampilkan. Anak saya, cucu saya gitu Pak. Oke. Jadi pertama-tama orang bertuhan, orang berkristus, jadi memantulkan Kristus Pak. Nah, yang kedua yang paling susah Pak, dagang. Kalau pas 50-50, hal-hal yang sangat marginal, ngalah dong. Iya. Lu anak Tuhan. Lu ngalah kalau nggak bangkrut nggak apa-apa Pak. Iya. Tuhan kasih lagi. Amin. Kalau lu ngalah apa yang nggak bisa makan, apa boleh Tuhan? Sorry ya Tuhan. Iya. Saya mesti makan kan. Sorry nih kali Tuhan saya nggak bisa ngalah. Wah gitu. Iya. Kalau yang lainnya ngalah dikit oke lah. Iya, cincai lah ya. Cincai lah. Ya Itu kan? satu bentuk menyatakan kemuliaan Tuhan Yes. di tengah-tengah. Ini bukan klise loh Pak. Iya. Betul-betul. Ya, saya bisa melihat sih memang Pak Hendrik sendiri udah membuktikan itu dengan. Ya tanya-tanya kamu sidang saya semua kalau nggak percaya. Iya. Ya tanya ya gitu. Oke. Nah, Pak, Bapak kan tadi share ya bahwa Bapak juga nggak main golf. Artinya Bapak tidak terkomunitas. Tapi Bapak malah lebih aktif di komunitas tapi seperti spiritual, seperti full gospel, businessman gitu ya Pak ya. Apa sih Pak yang Bapak dapatkan di sana dibandingkan dengan komunitas bisnis yang lainnya Pak, yang biasanya? Begini, main golf sah-sah aja. Saya juga bisa main golf Pak. Oke. Ya, komunitas mobil. Iya. Saya punya 4-5 komunitas. Oke. It's fine gitu Pak. Iya. Jadi bukan berarti saya mencoba melimitkan. Nah kalau waktu saya muda itu kan saya bilang Sabtu kenapa? Ya bang saya punya versi. Oke. Kenapa Sabtu itu kan mesti lu berasosiasi dong. Iya. Kayak kenapa? Comparable. Ya nggak bisa dong Pak. Saya bilang saya punya tugas. Iya. Di gereja ada tugas. Hmm. Jadi saya nggak main golf bukan karena ya gue juga bisa main golf tapi gue nggak perlu gitu loh. Iya. Karena menurut gue nanti yang kasih saya fortune bukan lu, bukan yang main golf. Tuhan. Percuma main golf kalau Tuhan emang bukan lukunya selesai. Ya, setuju. Gitu aja. Abang saya sekarang udah percaya Tuhan. Itu waktu dia nggak percaya Tuhan, Pak. Oke, pembicaraan semakin menarik ya Pak ya. Bagaimana Tuhan berkarya luar biasa melalui seorang Pak Hendrik, ya kan. Ada nggak Pak mungkin di komunitas kayak contoh kayak Full Gospel, ya kan, kesaksian atau apapun pembicaraan yang sangat membekas di Pak Hendrik yang sampai sekarang tuh mempengaruhi Bapak melihat situasi dan juga cara memandang hidup Pak? Gini Pak, saya tuh orangnya memang susah dipengaruhi Pak. Oh oke. Karena ya itu, saya punya contoh waktu saya ke gereja. Itu kan ibu saya di gereja yang simple yang sekarang disebut local church. Oke. Saya kan dulu gerejanya gereja besar Pak. Itu di Gunung Sari 4. Oke. Kalau Anda mau tahu Pak, bro, Gunung Sari 4 itu gereja paling top zaman dulu. Iya. Maju dikit lagi, Bungur juga gereja paling top. Iya. Saya jam 8 sampai jam 9 setengah 10 di sini, jam 10 di situ. Oh. Teman saya ngajak gitu, bukan karena saya bukan saya gila gedung bukan. Iya. Nah, terus ibu saya punya gereja Jalan Keselamatan nomor 1 kecil. Kecil banget Pak. Di depannya ada orang mandi lagi. Itu ada air orang mandi situ kan. Iya. Waduh, orang maksiat.
keselamatan nomor 1 sampai sekarang Pak. Oke. Dia sebut sidang jemaat Kristus di Jakarta. Iya, iya. Nama gereja. Itu karena memang kita menganut the church in Jakarta. Oke. Nggak boleh pakai nama, Iya. nggak harus pakai nama. Tapi kan Dewan Gereja Indonesia nggak bilang nggak bisa. Di Indonesia Harus ada. Menteri Agama bilang harus ada nama. Oke. Jadi akhirnya ibu saya punya gereja paling kecil. Saya sih anterin dia naik oplet dulu ya. Saya lihat kebenarannya ada di gereja ini nih. Oke. Gereja ini betul-betul gereja Pak. Nggak ada pemimpinnya. Ya. Makanya saya bilang kan, you lihat ya, www.localchurches.org. Oke. Di dunia ada sekian ribu, puluhan ribu gereja. Siapa ketuanya? Yesus bos. Bukannya klise Pak, benar itu. Iya, iya. Nah itu yang saya ikuti Pak akhirnya. Jadi saya firman saya cukup kuat gitu Yes, Pak. yes. Ya, itu. Wow. Ya. Jadi saya patokan saya lebih banyak kepada Alkitab. Maaf ya bukannya. Ya, itu. Menarik Pak. Ya, Alkitab itu. Ya, oke. Nah, Pak, ini kan setelah sekian bisa bilang perjalanan hidup yang sangat panjang yang sudah Pak Hendrik laluin ya kan, jatuh berkali-kali itu ya. Apakah Bapak melihat definisi kesuksesan itu masih sama seperti dari awal Bapak pegang atau udah berubah ketika Bapak mengalami proses-proses ini, Pak? Kalau bicara sukses kan ada sudutnya Pak. Yes. Sudut dari mana yang lihat? Oke. You bisa lihat bahwa orang yang sukses itu adalah orang yang kaya. Betapa dia kaya kalau dia tuh katakanlah kena kanker, bayar. Nggak sukses dong Pak. Terus juga harus lihat secara secara Ya, holistik, komprehensif. yes. Secara holistik kan. Yeah. Sukses itu ideal, keluarga yang baik. Ada harmoni di sana. Amin. Manusia terdiri dari 3 unsur, tubuh, jiwa, roh. Tiga-tiga terbaik. Dia penuh dengan rohnya, jiwanya brengsek. Jiwanya brengsek, tubuhnya tukang mukul orang. Kan bagaimana dia bilang bahwa itu Yes. Berhasil atau sukses. berhasil sukses kan. Yeah. Kalau bisa berhasil sukses ya harusnya holistik tadi sempurna. Yes. Saya ngeliatnya begitu Pak. Saya nggak pernah melihat orang kaya itu sangat sukses, belum tentu Pak. Tapi dia sukses di bidangnya, yes. Ya, itu. Jadi ya memang ukurannya macam-macam. Tapi kalau saya melihat sukses itu adalah nggak harus dia kaya. Gitu. Saya lihat Anda juga orang sukses. Amin. Ada orang sukses, siapa bilang juga sukses? Yes, amin. Iya kan? Yes. Iya, ibu suka cita begini. ya kan? Iya. Iya, jadi saya nggak terlalu itu. Karena saya, I mean it Pak. Saya nggak perlu, kan saya bilang, saya tidak perlu cari panggung. Yes. Saya nggak perlu cari muka. Nggak perlu angkat saya di organisasi Pak, paling bawah. Yeah. Karena apa? Yang kasih gua kang tahu Yesus Pak. Amin. Yang lain yang kasih gua kang tahu. Yes. Terserah lu lah. Ya. Benar-benar terserah lu Pak. Yeah. Di organisasi dia mau jadi apa? Terserah. Nggak pernah milih, nggak pernah ngotot ya. Iya. Oke. Nah ini Pak, kita mungkin dari Pak Hendrik, kira-kira kalau untuk generasi muda nih yang menyaksikan podcast kita hari ini gitu ya, yang sedang merintis karir gitu ya, ada mengalami tantangan mungkin kejatuhan. Apa satu pesan yang Pak Hendrik mau sampaikan kepada mereka di podcast kali ini Pak? Oke, pertama saya katakan tadi kan bahwa manusia itu terdiri dari 3 unsur. Tubuh, jiwa, roh. Yes. Roh you harus terpelihara Pak. Yes. Nggak boleh kosong. Itu dulu deh. Jangan sampai 3 unsur tuh roh you kosong. Yeah. Ya. Kita masuk lagi dari dalam, roh paling dalam ya. Kita keluar lagi jiwa. Jiwa you juga mesti terisi dengan pengaruh dari roh. Sekarang udah tubuh you dong, di tubuh you ada karir, ada apa segala macem. Ya pertama-tama tentu you si orang tua dong. Anak muda nggak boleh ngambil orang tua, itu sumber. Alkitab pun mengatakan demikian. Hormati orang tua, jelas. Nah, terus yang kedua saya kata ya kerja itu wajib, itu kewajiban Pak. Lu kerja lu nggak bisa, gue top kerja, nggak bisa, itu kewajiban. Setelah ada kewajiban ada apa? Tanggung jawab bos. Lu hidup tanggung jawab loh. Kewajiban dan tanggung jawab. Ya. Bukan enak-enak. Betul. Nah, manifestasi daripada apa yang telah you kerjakan, you bertanggung jawab, you usaha baik-baik, you mendapat hasil. Silakan ya Anda. Nikmati. Jadi kalaupun saya punya mobil sport banyak nih, anak saya nggak pernah pakai Pak. Bukannya kamu minta saya kasih pinjam, nggak berani minta Pak. Bahasanya tahu diri. Betul. Kadang-kadang, Dad, besok gue mau
Ada yang kawin tuh gue pinjam boleh. Mobil saya kan banyak sport, Lamborghini, silakan deh. Tahu diri Pak. Iya. Itu bukan saya yang didik kan, Tuhan. Yes. Wow. Itu jadi anak muda itu gitu Pak, harus tanggung jawab. Tahu diri. Yes. Ya, mesti penuh. Ya tiga unsur nih. 1-0 jomplang Pak. Oke. Iya dong. Iya. Ibu kaya, ya pintar, sekolah pinter. Iya. Jiwanya masih terpenuhi, oke, rohnya kosong. Ya masuk setan Pak. Iya. Betul. Wow. Nah, Pak Hendrik, seorang Pak Hendrik pengen dikenang sebagai Hendrik itu siapa sih Pak? Saya? Yes, pengen dikenang sebagai apa Pak? Saya tadi udah bilang Pak, Iya. Saya itu tidak mengharapkan orang mengatakan saya orang hebat, nggak ada. Saya udah bilang dari awal. Itu benar-benar Pak. Yuk ketemu saya, ya yuk anggap saya masih bodoh. Ada orang bilang, waduh, I have to leave a good image. Saya hanya meninggalkan kesan bahwa I'm a pleasant guy. Karena saya anak Tuhan. Yes. Cuma itu aja. Jadi saya nggak perlu pidato segala gini ya. Untuk menunjukkan bahwa saya pintar, nggak ada Pak. Saya udah bilang dari awal. Pak, bantu saya Pak. Saya nggak mau nyari panggung. Iya kan? Ya, nggak perlu. Iya. Ya. Buat apa? Yuk ngasih saya makan Pak. Panggung saya bagus, ya, manusia nggak ada gunanya. Ya. Tapi kalau saya bisa muliakan Allah, saya perlu itu Pak. Oke. Supaya yang nongol betul-betul Allah. Bukan klise saya bilang. Iya. Saya beberapa kali kan, bukan klise loh bos. Beberapa kali. Itu yang penting Pak. Betul-betul Yesus hidup Pak. Amin. Itu. Amin. Yes. Wah, tanpa terasa nih Pak, kita sudah mau di penghujung ya Pak ya. Makasih. Terus berjalan ya kan. Nah, tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk Pak dari komunitas Future Heroes atau Full Gospel Business Mentors Internasional Pak ya. Yang saya akan coba bacakan gitu ya. Saya akan pilih dulu nih Pak. Ya. Nah, ada yang bertanya gini Pak. Pak Hendrik, Bapak pernah bergerak di 4 bank dan banyak industri yang berbeda. Di era sekarang ketika banyak orang justru disarankan untuk fokus di satu bidang Pak. Apa pendapat Bapak dan apakah diversifikasi pengalaman di banyak industri itu aset atau justru jadi beban Pak? Maksudnya pengalaman itu asset or liability? Kan sekarang kan gini, Bapak kan kalau kita lihat Bapak komplit sekali, ya person yang sangat komplit gitu ya. Tetapi kan kalau sekarang ini orang menyatakan bahwa harus spesifik aja lah, spesialisasi gitu ya. Nah pertanyaannya dari mereka adalah gini Pak, apakah kita harus fokus di satu bidang atau diversifikasi itu adalah gimana pendapat seorang makasih Pak? Ini pertanyaan yang baik, yang bagus Pak. Gini Pak ya, saya tadi mengawali karir bisnis saya di masa yang Indonesia itu ekonomi very small. Oke. Kita harus lihat makro Pak. Tuhan kasih saya hikmat untuk bisa melihat makro and mikro. Oke. Makronya dunia sempit, ekonomi masih kecil. Apa artinya? Kalau yuk ke toko beli sepatu, paling ada 3 merek. Sekarang sepatu ada 100 merek Pak. Yes. The market is very big. Iya. Hati-hati. Anak saya buka dental. Saya bilang, di mana-mana sekarang dental. I'm trying to lead. Ya, saya ngerti. You have to be different. Iya. Oke? Diferensiasi. SWOT analysis. Oke, fine. Iya. Wow. Baik loh. Tapi Pak, kalau barang udah terlalu banyak Pak, the market is very thin for you. Pertama-tama sadar dulu bos. Iya. Di dunia sekarang ini semua barang ada bos. Iya. Apapun ada. Iya. Kesempatan sempit. Sempit Pak. Itu Iya. dulu. Iya. Oke. Ekonomi besar. Tapi kesempatan sempit. Iya. Nah, lain kalau dulu kan Pak. Betul. Kesempatan besar. Iya. Ekonomi kecil. Jadi kesempatan besar gampang lihatnya Pak. Sekarang nggak bisa Pak. Apa juga ada. Oke. Jadi bisa dikatakan mungkin kalau di kondisi saat ini Pak Hendrik lebih melihat justru spesialisasi akan lebih bisa memenangkan kompetisi ya Pak ya. Balik lagi Pak, saya mohon maaf ya Pak. Iya. You have to be in the market. If you want to do business, you have to be in the market. Oke. Gak ada ampun bos. Iya. If you can create market like what I did in Makassar, itu creating market Pak. Jelas itu. Iya. Pindah kok, gimana sih? Kan gitu. Yes. If you cannot do that, you have to follow the market. Nah, ini dagang apa? Kacamata. Ya you follow the kacamata market. Kan gitu. If you're not in the market, jangan. You don't make things, you sell things. Iya. Bikin gampang, bisa jual gak bos? Iya. Mikir dulu, bisa jual baru dagang. Nah akhirnya kalau terus you pasti tanya, jadi gimana Hendrik? Betul. Oh gampang saya bilang. Trennya sekarang kan semua digitalis Pak. Transformation, this is life transformation. Iya. Jadi nggak ada yang bukan bidang ini ya, semua pakai bidang ini Pak. Iya. Itu semua orang tahu lah. Iya. Ya. Nah sekarang
Yang tadi saya bilang. Hmm. Kenapa di bank itu ada 4 partner, Pak? Satu Hokja, satu Cash, satu Hokian. Iya. 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 Itu kan saya bilang saya, you have no choice, saya bilang. Iya. You have to collaborate. Yes. Jangan sombong. Hmm. Collaborate dong. Ya, cuman kalau you collaborate ya dimakan orang. Ya nggak apa-apa Tuhan, kalau memang kau izinkan dimakan temanku, ya kasih aja. Iya. Tuhan kasih lagi kok, nggak percaya. Itu buat saya, kalau Tuhan kau sidang saya makan aja. Saya buktiin sama you kan. Tadi saya cerita sama you. Nggak apa-apa. Iya. Toh kita nggak bangkrut kok. Betul. Nah itu susah Pak. Ya, you betul-betul mesti punya faith. Yes. Karena hidup saya betul-betul faith Pak. Nanti kalau saya bilang faith, Hendrik klise. Lo bener itu. Iya, ya udah proven lah Ya ya. proven Iya, kok, nggak sampai percaya. hari ini. Iya. Yes. Ya saya cerita di waktu makan siang kan. Mau gimana dari segini bisa terbang segitu, ayo. Iya. Ada bukunya. Iya. Pakai politik, pakai pistol. Nggak ada. Iya. Ya kan? Jadi pertama-tama you know that the market now is very saturated. Iya. Everybody knows what, everybody does what. Yes. Susah Pak kan. Iya. Ya, tapi pasti ada celah. Iya. Ya, tapi walaupun sempit ya. Iya. Nah, jadi kalau memang celah itu you have to be in the market, nggak ada ampun. Yes. Kalau in the market you think you are late, Iya. collaborate. Iya. Kita nyuri start. Nah, bisa aja gitu. Iya. Ya. Oke. Kira-kira gitu lah Pak. Menarik Pak. Ada pertanyaan berikutnya lagi Pak, pertanyaan kedua ya. Nah, Pak Hendrik di saat bisnis sedang di titik paling bawah, bagaimana Bapak menghadapi orang-orang sudah tidak percaya kepada Bapak, termasuk mungkin orang terdekat, mitra bisnis atau rekan yang memilih untuk leave atau pergi Pak? Nah itu. Untungnya Pak, saya cerita dari awal kan, prinsip hidup saya being credible. Oke. 3 kali jatuh, saya tidak pernah meninggalkan utang yang tidak saya bayar Pak. Jadi itu percaya nggak berlaku gitu Pak. Iya. Saya bukan sombong. Iya. Itu betul-betul terjadi Pak. Artinya gini, waktu pabrik kunci saya itu dijual Pak, Iya. itu kan tutup. Iya. Itu utang Pak. Iya. Terus gimana? Saya mesti jual kan Pak. Mana bisa besi rongsokan itu saya jual? Betul. Apa? Saya bayar utang saya, nggak mungkin. Terus ya Tuhan. Ya teman oke, nyari pembeli. Iya. Ada aja yang beli Pak. Iya. Saya juga bingung gitu. Oke. Hah. Oke. Kan betul kan? Iya, betul. Jadi betul. kalau tadi pertanyaan Bapak, Iya, apa ditinggalkan teman-teman? Artinya tidak ada yang ninggalin ya Pak, karena kredibilitasnya kredibilitas sudah ada. itu. Yes. Datang saya itu ya, Iya. bro, lu nggak percaya lagi. Saya nggak sebut banknya deh. Saya datang baik-baik, saya bilang, gua mau dagang ini sekarang nih, mau bikin pertambangan timah nih. Ayo, gue support lu deh. Iya. Gue nggak punya apa-apa loh. Oke. Kapal gue kan kapal bekas loh. Nggak apa-apa. Asal lu garansi gue kasih. Mulai dikasih Pak. Wow. Iya. Sampai sekarang Wow. nggak bohong Pak. Itu orang bilang, ya gue baru beli bank, gue datang sini deh, gue kasih lu. Gitu. Nah, Iya. walaupun saya istilahnya bang empat-empatnya saya jual kan, habis, ya kan, saya habis kan. Iya. Dipanggil saya, gue buka bank nih. Lu udah apa? Udah kan ginian, barang kapal gue kapal bekas, pabrik bekas gue beli, pabrik bekas pasti beli, bener-bener pabrik bekas bangka. Oke. Gak apa-apa Drik, dikasih Pak. Iya. Nah itu. Kredibilitas orang boleh susah, bisnis boleh, tapi kredibilitas nggak boleh ini Pak. Iya, setuju. Iya, setuju ya. Iya. Oke, nah Pak Nip, di penghujung kita punya sesi ya. Mungkin ada satu pesan, satu doa atau challenge Pak yang Bapak mau sampaikan kepada yang menonton podcast kita pada episode ini Pak. Oh, pesan saya gampang bro. Ya, bahwa benar-benar yang saya katakan tadi itu betul-betul adalah kuasa Allah. Oke. Bukan klise. Jadi sebagai orang Kristen saya ingatkan lagi, kalau orang muda saya ingatkan, anak muda itu punya tanggung jawab. Iya. Ya, you mesti kerja keras, work smart. Iya. Ya. Tapi kalau anak muda itu nggak tanggung jawab ya habis Pak. Itu. Nah, kuncinya cuma satu bos. Jadi kita kembali kepada Roma 11 ayat 36 itu. Segalanya dari Dia. Iya, oleh Dia. Ya. Oleh Dia. Kepada Dia. Bagi Dia lah. Bagi Dia lah. Kemuliaan bagi selama-lamanya. Yes. Itu nggak ada lagi Pak. Amin. Dia punya, bukan gua. Dari Dia. Yes. Udah ingat itu deh. Udah ingat itu deh. Ya, dari segala-gala dari Dia. Sebab segala-gala dari Dia Pak. Yes. Oleh Dia. Okay. Ya kan kepada Dia. Ya bagi Dia lah segala kemuliaan. Amin.
Betul-betul, you mean it itu loh. Jangan nggak boleh keluar nih. Iya. Saya berusaha Pak, nggak boleh keluar sayanya Pak. Oke. Itu. Oke. Kalau saya sampai keluar sayanya, saya gagal. Oke. Saya nggak tahu nih salah nggak ya dalam Oke. podcast ini nih. Nah, kalau salah, waduh Tuhan maafkan saya deh. Ampunin, ya pasti Tuhan pasti maafkan. Oke, Pak Hendrik, thank you loh Pak untuk Thank you sama-sama. semua Ya. wisdomnya, experience-nya, bahkan faith-nya yang Bapak sudah Itu share ke faith-nya, kami ya. Itu menurut saya itu sangat luar biasa Pak. Saya sangat yakin ini akan memberkati banyak orang ya. Mudah-mudahan. Terima kasih. Thank you sekali lagi buat kehadirannya Thank you for the Pak. time, ya. Yes, sama-sama Pak. Dan bagi yang menyaksikan podcast episode kali ini, mungkin Anda sedang mengalami titik terendah ya. Kita bisa menyaksikan bagaimana seorang Pak Hendrik yang sudah jatuh berkali-kali, tapi berkali-kali juga Tuhan bawa naik, Amen. bahkan lebih tinggi dan lebih Amen. besar lagi. Puji Tuhan. Saya yakin podcast kali ini pasti akan memberkati kita semua, dan sampai ketemu di episode berikutnya.